Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sahabat MI Ummu Sabri yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini izinkan saya bercerita mengenai salah satu sahabat Nabi yang dengan hartanya beliau bisa meraih surga. Perlu kita ketahui bersama, membahas sosok yang mulia ini berarti kita membahas figur yang sempurna, dalam artian sempurna sebagai suami, sempurna sebagai ayah, sukses menjadi khalifah, karena pada masanya beliau bisa menaklukkan wilayah Persia, perbatasan Cina, dan seluruh wilayah Afrika. Tidak hanya itu, beliau juga sukses menjadi saudagar yang kaya raya di masanya. Bahkan sebenarnya beliau sampai hari ini mempunyai rekening, di mana rekening itu dibuka di bawah Kementerian Pertanian di Arab Saudi. Bahkan sampai saat ini bisa dikatakan bahwa belum ada muslim seperti beliau yang menginfakkan hartanya dalam jumlah yang sangat banyak. Siapakah beliau? Siapakah sahabat yang dimaksud? Ya, beliau adalah Utsman bin Affan yang dengan hartanya beliau dapat meraih surga. Selain termasuk as-sabiqunal awwalun, beliau juga memiliki gelar yaitu Dzun Nurain. Dzu yang artinya pemilik dan Nurain adalah dua cahaya. Kenapa demikian? Karena Utsman bin Affan menikah dengan dua putri Nabi yaitu Ruqayyah dan Ummi Kalsum binti Muhammad. Sahabat MI Ummu Sabri yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah masuk Islam, Utsman bin Affan memiliki banyak peran dalam dakwah Nabi Muhammad SAW. Hal ini dibuktikan dengan pengorbanan Utsman dari segi harta, yaitu di Perang Tabuk, pada saat Nabi Muhammad SAW mengumandangkan jihad di wilayah Tabuk, sahabat Nabi Muhammad SAW berbondong-bondong untuk memberikan infaknya. Di antaranya, Utsman menginfakkan hartanya berupa 1000 dinar emas. Pada saat Utsman menyerahkan 1000 dinar emas, Rasulullah berkata kepada Utsman bin Affan, tidak akan ada yang membahayakan Utsman setelah hari ini,
Hal itu disampaikan Nabi Muhammad 2 kali berturut-turut. Kemudian setelah itu Nabi Muhammad berkata lagi, siapa lagi yang akan berinfak? Kami membutuhkan tunggangan. Lalu Utsman datang lagi dengan memberitahu Rasulullah bahwa dia akan menyumbangkan 960 ekor kuda dan digenapkan lagi dengan 40 ekor. Ada yang mengatakan 40 ekor unta, ada juga riwayat yang mengatakan 40 ekor kuda. Kemudian setelah memberitahu Nabi bahwa akan menyumbangkan 1000 ekor, ternyata Nabi Muhammad berkata lagi, siapa lagi yang akan menyumbang? Kemudian Utsman pulang lagi ke rumahnya dan membawakan Nabi Muhammad 700 ukiah emas. Jadi yang disumbangkan Utsman itu pertama 1000 dinar emas, yang nilainya 1 dinar emas itu senilai 4,25 gram emas. Perlu kita ketahui bersama, 1 dinar ini setara dengan 4,25 gram emas. Yang kalau kita konversikan dengan harga sekarang 1 gram emas itu setara dengan 820 ribuan. Kemudian untuk kuda perang yaitu 50 juta per ekor. Kalau kita kalikan dengan nilai terkecil yaitu 50 juta rata-rata, maka kita akan mendapatkan angka 5 miliar yang disumbangkan Utsman untuk tunggangan pasukan ke wilayah Tabuk. Dan kalau dijumlahkan dengan keseluruhan dinar 11.000 dinar, maka total keseluruhan yang disumbangkan Utsman pada perang Tabuk mencapai 60 miliar 550 juta. Selain Utsman bin Affan menginfakkan hartanya di perang Tabuk, Utsman bin Affan pun menginfakkan hartanya dengan membeli sumur rumat pada Yahudi yang nilainya 25.000 dirham atau setara 5 miliar. Bayangkan pada zaman sekarang kita membeli sumur yang harganya 5 miliar. Pada saat Yahudi menjual sumurnya senilai 25.000 dirham, Yahudi tersebut sangat terkejut. Bahkan saking terkejutnya dan senangnya Yahudi tersebut, akhirnya memberikan pula kepada Utsman kebun. Sumur yang dibeli Utsman bin Affan sampai saat ini masih memiliki air yang jernih, dan kebun di samping sumur tersebut dimanfaatkan sampai sekarang. Maka tidak heran Utsman bin Affan memiliki rekening sampai saat ini di bawah pengawasan Kementerian Pertanian Saudi Arabia. Utsman bin Affan pun membiayai perluasan Masjid Nabawi yang nilainya sekitar 25.000 dirham atau setara dengan 6 miliaran rupiah. Kemudian setiap Jumat Utsman bin Affan itu memerdekakan hamba sahaya. Beliau tidak melewatkan hari Jumat kecuali dengan memerdekakan hamba sahaya. Kalaupun Utsman bin Affan tidak sempat, maka dia akan mengambil hari lain tetapi tidak melewati Jumat berikutnya. Utsman dalam membebaskan hamba sahaya, beliau tidak pernah menawar.
Jadi berapapun yang disebutkan maka dia akan membayarkannya. Jika kita berpatokan pada Abu Bakar yang membebaskan Bilal bin Rabah senilai 9 uqiyah emas, maka kita akan mendapati angka sekitar 440 miliar rupiah. Sahabat MI Ummu Sabri yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah Islam menyuruh kita menjadi orang kaya? Maka jawabannya tentu iya. Mengapa demikian? Karena dengan harta kita bisa membantu orang lain. Lebih jauh dari itu, kita bisa juga menginfakkan harta kita seperti wakaf, misal pembangunan masjid, sekolah, dan lain sebagainya yang bermanfaat untuk umat.